Nanti dia dididik lagi jadi setan peramal, kayak gitu. Sama dengan pesugihan gitu loh. Pesugihan juga gitu, ya kan? Di dunia kita meraup keuangan, keuntungan di segala materinya dari bantuan instan jin dan setan. Nah, nanti pas meninggalnya dia masuk alam pesugihan. Iya kan? Jadi Yang dididik namanya lingkaran setan itu lingkaran namanya. setan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para sobat Dua Mata Jidul yang telah mendukung keberadaan channel kami ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, share, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Untuk para sahabat yang mengalami gangguan non-fisik, dapat menghubungi kami di nomor kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Mata Jidul, anti tipu daya bangsa jin. Apa kabar, Dul? Ya, kabarnya baik. Belakangan sekarang lagi rame nih berita tentang salah satu peramal terkenal Indonesia yang meninggal, Dul, di usia yang masih tergolong muda. Yang perempuan itu ya, seperti kita ketahui, dia pernah meramal dirinya sendiri, usianya tidak nyampe 60 tahun walaupun disensor, tapi kan kita bisa nonton tuh dari videonya di YouTube ada. Nah, sebenarnya yang gue pengen tanyain di kesempatan kali ini tuh, ilmu ramal itu didapat dengan cara apa? Apa dari lahir apa gimana sih, Dul? Yang menurut lo tahu nih, gimana sih kita menyikapi seorang peramal gitu? Peramal itu sebetulnya banyak yang tidak murni, tidak mutlak dari pengolahan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, peramal itu kenapa yang dikatakan nggak mutlak, ya, tidak murni dari dirinya, meskipun dia menuntut suatu ilmu, tetap dia tidak mutlak dan tidak murni dari dirinya sendiri, karena ada yang dompleng di dirinya, walaupun tidak masuk ke dalam dirinya, tapi seperti kadang dampingin. Jadi saat dia ditanya sesuatu, dia akan menjawab berdasarkan bisikan dari pendampingnya itu. Informasi dari pendamping. Tapi cara kerjanya informasi itu harus ditanya apa dia tanpa ditanya pun, kalau si peramal ini pengen menebak sesuatu dari orang itu, dari sifatnya, dari pola pikir, bisa sendiri apa harus ditanya dulu sih? Misalnya, Mbak, gue tuh begini-gini, apa harus gimana sih gitu? Tentang orang itu nanya masa depannya gitu. Misalkan Pandi nanya ke saya gitu ya. Saya pekerjaan saya yang sekarang gimana nih ke depannya gimana, prospeknya gimana. Nah, dia akan mendengarkan berdasarkan pendengaran dia, ya kan? Tapi justru misalkan dia tidak mutlak dengan dirinya sendiri, kebisaannya dia tidak mutlak, ya kan? Nah, dia akan diam saat orang itu bertanya, saat dia diam, si pendampingnya pun akan mendengarkan juga gitu. Jadi nanti setelah si penanya selesai bertanya, lalu dia akan menjawab berdasarkan informasi dari yang mendampingnya itu gitu. Kalau kemampuan kayak gini ada lakonannya atau dari lahir udah datang pendamping yang ngasih masukan-masukan gitu loh? Jadi kita harus jeli ya ngelihatnya antara orang yang mutlak. Satu yang mutlak dia bisa melihat bisa melihat dimensi lain, dengan orang yang tidak bisa melihat dimensi lain, tapi seolah-olah dia bisa. Seolah-olah bisa. Misalkan saya melihat ruangan ini penuh padat dengan aktivitas dari makhluk gaib, padahal dia nggak ngelihat. Karena apa? Dia itu feeling, merasakan, yang disebut waktu itu kita membahas masalah ilmu rasa ya. Nah, Rosso itu ke situ. Dia cuma bisa feeling, kekuatan feelingnya dia nanti 60-40, bener atau enggaknya gitu. Bisa dia meleset gitu kan.
tebakannya dia bisa meleset. Itu keduanya. Yang ketiganya, dari dia meraba, dari dia merasakan, ya kan, itu. Nah, sebetulnya ini satu mutlak, kedua tidak mutlak. Yang mutlak itu ya, itu dari lahir. Dari lahir, tapi ada dua kemungkinan. Jadi kita kalau ngomong gini agak padat, banyak. Kalau misalkan dia lahir mendapatkan sesuatu keistimewaan dari lahir, dia itu ada dua kemungkinan. Dia indigo atau dia bisa menjadi seorang yang apa namanya ya, yang punya keistimewaan. Satu, dia bisa apa namanya, menyebabkan orang sakit bisa sembuh kan. Terus dia keduanya dia ucapannya manjur, tajam. Nah, itu banyak dari kecil. Tapi kebanyakan orang nggak bisa membedakan antara yang indigo. Nah, orang mengaku-ngaku indigo. Indigo ini bawaan dari lahir, ya. Ini sekali lagi, indigo itu bawaan dari lahir, tergantung nanti dia udah dewasa, dia bisa ngembangin atau tidak, atau bisa jadi hilang indigonya itu. Tapi seperti yang di video kita sebelumnya kan kita pernah bahas indigo. Indigo itu bukan dari domplengan makhluk. Bukan. Tapi kalau peramal-peramal seperti rata-rata dari domplengan makhluk gitu. Iya, karena kan tadi kita udah jelasin ya, dari kecil dia nanti punya kelebihan yang disebut dengan irhas. Irhas. Nah, kebanyakan orang mengenyampingkan kata irhas, tapi mengedepankan kata indigo gitu loh. Nah, indigo ini bahasa apaan sih sebenarnya? Harusnya kita pakai bahasa yang enak, irhas. Irhas itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada manusia sejak kecil. Dari kecil, bukan sejak kecil, dari kecil dia udah punya irhas, keistimewaan. Entah dia misalnya bisa ngeludahin orang bisa sembuh, entar dia misalnya nabok orang bisa sembuh, kan gitu. Entah dia misalnya ngomong seolah-olah kayak sembarangan tapi ucapannya itu jadi kenyataan, itulah irhas namanya. Nah, termasuk juga misalnya dia bisa melihat masa lalu, dia tidak bisa melihat masa depan. Nah, itu kalau bahasa sekarangnya indigo. Indigo itu perlu dicatat, perlu digarisbawahi, perlu ditekankan. Indigo itu melihat masa lalu, bukan melihat masa depan. Berarti indigo dan peramal hal yang berbeda. Berbeda. Nah, kalau kita kan lagi bahas peramal nih ya. Nah, dari kecilnya dia itu misal, oke lah, kita lihatnya Sai Baba. Di India. Ya, yang di India. Kenapa dia bisa seperti itu, ya kan? Kenapa? Nih, rentetan dan perjalanan antara si Fulan binti Fulan, si peramal yang meninggal ini dia kan mimpi. Nah, kalau Sai Baba kan sewaktu kecil digigit kala jengking. Langsung pingsan beberapa jam dan dibangun. Pas dia bangun langsung nggak langsung, tahu-tahu dia misalnya beberapa hari kemudian bisa megang sesuatu, tahu-tahu tangannya bisa ada bunga kan gitu. Nah, ini kalau dilihat prosesnya itu sama dalam artian dia dititipkan oleh jin, dititipkan sesuatu oleh jin, ya, kayak Sai Baba ini di dalam dirinya, gitu loh. Nah, kalau si Fulan binti Fulan ini gak boleh. Jadi kita kalau melihat takwil mimpi itu harus yang benar-benar orang yang bisa mentakwilkan mimpi, artinya menerjemahkan mimpi itu, gitu. Nah, jadi kalau ini istilahnya apa namanya ya, ada kemungkinan pendomplengan di dalam dirinya si peramal-peramal ini gitu. Jadi nggak mutlak dia menuntut suatu ilmu kebatinan yang prosesnya memakan waktu lama. Panjang, ya. Jadi kalau orang menuntut ilmu kebatinan, prosesnya itu lama gitu. Ini begini, ini nggak instan. Dia nggak makan waktu setahun langsung bisa, nggak makan waktu apalagi istilahnya banyak orang yang sekarang istilahnya peramal jalanan, ya kan? Peramal jalanan yang kerjaannya istilahnya setibang zikir satu kalimat, ya kan? Dilakoni selama 6 bulan, tahu-tahu dia punya firasat atau feeling kuat, wah ntar kayaknya Pandi punya pacar nih, pacarnya jilbab gitu, sok tahu gitu. Iya, apa aja ditebak ya. Apa aja ditebak.
Tapi gimana dulu kalau pendapat lu tentang orang yang percaya kepada peramal-peramal kayak gitu? Menurut lu pribadi tuh apa sih? Kenapa sih orang suka amat tentang kayak gitu? Padahal kan yang kita tahu masa depan itu adalah hal yang gaib kan gitu. Menurut lu sendiri bagaimana tuh kita menyikapi sama orang yang ngaku-ngaku bisa peramal kayak gitu dulu? Jadi gini ya, pada dasarnya, nah kita kembali kepada ajaran kita ya. Nabi Muhammad sendiri aja tidak pandai dia meramal. Beliau nggak pandai meramal. Nah, dia tidak pandai meramal, ya kan? Tapi ada tapinya. Beliau bisa melihat ke masa depan. Tuh, beda. Meramal dengan melihat ke masa depan itu agak beda. Bedanya kenapa? Ya kan? Nah, kalau orang meramal berdasarkan bisikan. Itu berdasarkan kekuatan dari luar diri. Nah, kalau Nabi Muhammad dia tidak meramal, ya kan? Nah, misalnya Nabi Muhammad ngomongnya, saya ati zamanun 'alan nasi, kan begitu ya. Suatu waktu nanti datang pada umat Nabi kepada manusia gitu, suatu waktu kan di suatu waktu ya. Berarti dia itu tidak meramal, dia melihat gitu loh, melihat. Dikasih istilahnya kalau bahasa sekarangnya mukasafa, dibuka tabir, Gambaran. dibuka tabir, dia langsung melihat gitu loh. Nah, kalau peramal dia akan melihat dengan penerawangan. Jadi melihat dengan menerawang itu beda. Itu. Kalau melihat emang Allah kasih rezeki berkah itu dulu ya, kemampuan itu ya. Kemampuan itu untuk melihat, anugerah ya, jebret gitu. Tapi itu sedikit, ya. Sedikit dari ilmu Allah dikasih ke hambanya. Jadi jangan kita diri kita ini, gue juga bisa meramal, ya kan? Beda antara meramal itu jatuh menerawang dan melihat ini beda, sangat beda sekali. Tapi kalau pendapat gue pribadi dulu tentang peramal gitu, orang jadinya nggak percaya diri sama diri sendiri, bener gak sih? Sebelum melakukan aktivitas dia tanya dulu sama si peramal, kalau saya ngelakuin ini kira-kira bagaimana, jadi konsultasi spiritual ya jadi jatuhnya. ke arah kesesatan juga nggak sih dulu kalau kita terlalu percaya sama peramal gitu, sedangkan kita intinya gini loh ya, kalau peramal itu jangan dipercayain gitu loh. Kalau perlu jangan ditanya ya. Tapi kalau misalkan dia orang yang bukan dituah ya, tapi dituahkan. Jadi ucapan perkataannya dia itu dapat kita telaah, dapat kita pelajarin, dapat kita cermatin gitu loh. Nah, benar juga apa kata dia tuh gitu. Jadi dia kalau beda lah antara orang yang meramal dengan orang yang memberikan solusi untuk kehidupan. Oh iya, gitu. betul. Jadi misalnya Pandi nanya, Dul ini gimana nih masalah kerjaan gue? Kalau menurut penglihatan lu, gue kerja di sana gimana? Nah itu kan udah ada penyimpangan. Iya. Gimana penglihatan lu? Jangan jangan berkata gimana penglihatan lu, tapi berkatalah gimana kalau gue kerja di sini, pendapat lu gimana? Tapi kan berdasarkan kronologi cerita masukannya. Begini di sana istilahnya gajinya lebih gede, di sini gaji lebih kecil, kan gitu. Lebih enak, tapi kerjaannya lebih enak kan gitu. Nah, nanti dari itu orang yang diajak konsultasi itu dia akan punya juga pertimbangan dan pemikiran yang cermat gitu. Jadi kalau kita nanya satu tapi dia bilang kamu kalau nanti kerja di situ kamu bakal begini-begini, mendingan jauhin aja dulu ya. Karena akan berujung kesesatan dulu ya. Ya kalau misalnya dia pandai pandai meramal, ngapain sih dia meramal orang ya kan? Gitu. Gue pengen tanya satu pertanyaan terakhir nih. Tujuan dari jin membantu ramal itu apa sih dulu? Apa buat kesesatan atau emang punya niat-niat tertentu? Apa si peramal ini tuh dimintain syarat gitu dulu, setiap malam ini lo harus ngasih gue makan buat jin itu, apa gimana sih sebenarnya? Satu hal ya. Jin tuh apa sebenarnya? Hal yang pertama ya, jin dengan tipu dayanya bermacam-macam. Kalau kita ngelihat orang yang punya perewangan, khadam dan garin lah Warin, itu. Nah, itu ini sama
judulnya beda, tapi Inti sama. intinya jalan ceritanya sama. Setan itu nyari pengikut. Nah, misalnya disebut dengan sama apa ya? Orang yang punya perewangan, orang yang punya khadam, orang yang punya garin, Pendamping, ya. pendamping, sama dengan orang yang punya pesugihan, gitu. Nah, sama dengan orang yang punya pesugihan tuh. Orang yang kalau orang punya pendamping, garin, istilah khadam, dia bisa istilahnya setan itu menghasut supaya dia merasa dirinya paling di tengah-tengah masyarakat itu. Yang kedua sama dengan pesugihan. Orang yang pesugihan kepengen status sosial di masyarakatnya itu paling begini juga. Nah, itulah itu kan rayuan-rayuan dari setan. Setan kan sombong. Jadi mengajarkan manusia supaya sombong, itu yang pertama. Iya. Yang keduanya, karena kenapa orang yang peramal, ya kan? Itu dengan orang yang pesugihan hampir sama. Hampir samanya apa? Nanti jadi pengikutnya setan, matinya jadi pengikut setan. Kenapa peramal matinya jadi pengikut setan? Karena apa, ya kan? Semasa misalkan Dapi jadi peramal, ya kan? Semasa hidupnya dia, ya kan? Dia mempergunakan jasa setan. Bersekutu lah ya. Bersekutu dengan setan. Nah, nanti pas mati, ya kan? Dia masuk ke dalam Dunia situ. Nanti dia dididik lagi jadi setan peramal, begitu. Sama dengan pesugihan gitu loh. Pesugihan juga gitu, ya kan? Di dunia kita meraup keuntungan di segala materinya dari bantuan instan jin dan setan. Nah, nanti pas meninggalnya dia masuk alam pesugihan. Ya kan? Jadi dididik namanya lingkaran setan itu lingkaran namanya. setan di situ disebut. Jadi kita harus bisa membedakan orang yang bisa meramal Dan orang bijak ya. dan orang bijak gitu. Jadi nggak semuanya peramal itu bijak. Betul. Gitu aja. Kadang peramal itu istilahnya kenapa orang banyak kepengen bisa meramal? Satu pengen terkenal, kedua kepengen kaya, ya kan? Nah, itu aja. Pamor ya. Pamornya gitu. Dikenal, oh Pandi peramal loh, tanya aja sama dia. iya. Nah, gitu. Pas datang daftar, ya kan? Mau berapa jam konsultasi, ya kan? Ada tarif. Daftarnya 100.000, ya kan? Konsultasinya 1 jam 500.000. Kalau 2 jam 1 juta kan? Dikaliin ya. Ngarep banyak kan gitu. Ujung-ujungnya Mendingan jadi peramal ketimbang main saham, ya kan? Kalau yang datangnya 10 orang udah cuan banget, ya kan? ujung-ujungnya gitu ya. Nah, iya. Nyari kekayaan nantinya ya. Disitulah. Ya. Jadi tipu daya bangsa jin itu begitu. Ya udahlah, mungkin itu aja dari kita hari ini tentang peramal itu ya. Jadi intinya nggak ada dalam agama Islam itu terutama nggak ada yang namanya orang bisa melihat masa depan. Kalau nabi, ya itu kan mukjizat ya dulu ya. Mukjizat ya. Nggak bisa lah kita samain sama ilmu-ilmu yang kita dapat di sekarang. Jadi buat teman-teman sobat Doma Tajidul, jangan percaya tentang dunia ramal ya dulu ya. Dan kepada perempuan peramal ini kita harapkan sebelum kematiannya sudah sempat bertaubat ya dulu ya. Semoga jiwanya tenang gitu dulu, diterima. Sekian dari kami. Kalau ada yang kurang atau apa boleh masukannya lewat komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh, silakan taruh komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar nggak banyak orang tersesat oleh kesesatan jin. Betul ya? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.